Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu, karena saya akan mengupload videonya setiap hari. So stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go. Oke, nah sesi ini judulnya adalah Use Non-Clause Connectors or Subjects Correctly. Gunakan secara tepat konektor non-clause yang berfungsi sebagai subjek. Jadi clause 1 artinya berarti dia terdiri dari subjek dan verb. Ya, jadi kayak jadi satu kalimat yang lengkap, satu kalimat yang utuh gitu kan. Tapi dia berfungsinya sebagai subjek. Kayak gitu. Nah, gimana sih caranya agar satu kalimat yang utuh ini bisa menjadi subjek dari satu kalimat lain yang lebih besar? Nah, contohnya kayak gini. Kamu tidak tahu, ya kan? You don't know what is in the box. Jadi sebenarnya yang di sininya ini kan objeknya kan. You do not know. Kamu nggak tahu, bla bla bla, ya kan? Nah, objeknya sendiri kan menjadi sebuah kalimat juga, kalimat kecil gitu. What's in the box? Jadi kamu tidak tahu apa yang ada di dalam box. Dan strukturnya selalu subjek dan verb. Jadi contohnya kayak gini. You ini subjek ya kan. Ini don't know, ini verb. Kemudian ini objeknya. Kemudian yang objek ini sendiri isinya juga subjek dan juga verb. Nah, jadi subjeknya adalah what in the box. Ini verbnya. Kayak gitu. Jadi what itu adalah kata ganti dari subjek untuk kalimat yang kecil ini. Nah, kita lihat contoh yang kedua. We are concerned about who will do the work. Kami risau tentang siapa yang akan melakukan pekerjaan itu. We, ini kan subjek. Are concerned, ini verb, ya kan? Dan about ini, secara keseluruhan ini adalah objeknya. Nah, objeknya ini sendiri, itu juga berbentuk subjek dan verb. Subjeknya adalah apa? Ada who, kemudian verbnya itu adalah will do. Verb, kemudian the work itu adalah objeknya. Kayak itu. Dan bentuknya harus selalu seperti itu. Dan mana yang disebut dengan noun clause? Ya, noun clause itu adalah yang menjadi objeknya ini. What is in the box? Who will do the work? Kayak gitu. Kemudian, contohnya lagi, whoever is coming to the party must bring a gift. Siapapun yang datang ke pesta itu harus membawa sebuah kado. Berarti ini bentuknya apa? Ini adalah whoever ini berarti kan subjeknya, ya kan? Is coming, ya kan? Ini verb. Kemudian must bring a gift. Must bring berarti ini adalah verbnya. Jadi ini satu noun clause. Jadi noun clause-nya mulai dari whoever is coming to the party. Ini jadi subjek. Kemudian diikuti dengan verb must bring a gift. Itu gift-nya itu adalah objeknya. Gitu ya. Jadi yang menjadi noun clause-nya itu bisa di depan, contohnya untuk yang soal nomor 3 ini, ataupun bisa juga di belakang gitu, untuk contoh yang soal nomor 1 dan nomor 2.
Nah, aplikasinya dalam soal contohnya kayak ini. Blah 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 was on television made me angry. Sesuatu itu kan di televisi membuatku marah. Nah, berarti kan di sini coba kita pecah dulu aja. Ini kan berarti was on berarti adalah verbnya kan. Was on television, kemudian make me angry. Nah, ini ada lagi verb, kemudian me angry berarti ini objeknya. Berarti yang menjadi noun clause-nya adalah yang mana? Berarti yang di depan sini ya. Nah, berarti kalau di depan ini adalah noun clause, berarti strukturnya harus sama, yaitu subject dan verb. Jadi kalau misalnya bla 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 was on the television, berarti yang paling cocoknya apa? Berarti yang benar itu adalah yang C ya. What was on the television made me angry. Jadi artinya apa yang ada di televisi itu membuat aku marah. Jadi misal contohnya apakah perdebatan kah di situ atau berita-berita nggak senonoh dan lain sebagainya. Nah sekarang kita lihat contoh soalnya. Environmentalists di pemerhati lingkungan itu are earnestly trying to determine, bersungguh-sungguh mencoba untuk menentukan bla 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 of the ozone layer, lapisan ozon yang berada di atas kutub. Poles itu kutub ya. Nah, berarti di sini coba kita pecah dulu. Nah, ini environmentalist, berarti ini subjeknya. Kemudian are earnestly trying to determine, ini jadi verbnya. Kemudian bla bla bla, ini adalah berarti adalah objeknya. Otomatis yang jadi objek ini adalah noun clause-nya. Jadi dari opsi A sampai D ini berarti yang paling mungkin jawaban itu adalah yang B sama yang C ya. Karena kalau yang A itu nggak bisa, karena di sini nggak ada question word di depannya, yang D juga nggak ada. Gitu. Nah, jadi opsinya cuma yang A, yang B sama yang C. Nah, coba kita lihat yang B. What the cause of deterioration? Jadi apa penyebab dari penurunan? Sementara yang C, apa yang menyebabkan deterioration? Nah, kalau misalnya kita pakai opsi yang B, what the cause of deterioration of the ozone layer over the poles, itu dia tidak berbentuk subjek dan verb. Jadi nggak ada verbnya. Sementara kalau yang C ini, berarti what itu jadi subjeknya, is causing deterioration itu menjadi verbnya. Yaitu berarti strukturnya yang benar itu adalah yang C. Kemudian yang kedua, bla bla such a challenging science adalah ilmu yang menantang, is that bahwa all theory is based on, jadi semua teori itu berdasarkan observasi-observasi yang tidak dapat direplikasikan di dalam lingkungan kontrol. Nah, sekarang kita bisa pecah aja. Ini kan bla 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 such a challenging science, berarti ini adalah subjeknya, ya kan? Terus karena di sini ada to be, berarti ini menjadi verbnya. Is that all the theory, ini jadi verbnya kan? Berarti otomatis yang jadi noun clause-nya adalah yang bagian depan ini ya, bagian depan ini. Berarti kita harus lihat mana strukturnya yang harus subjek dan verb. Kita lihat di sini, ini enggak ya, karena dia enggak didahului oleh question word, ini juga enggak. Sekarang opsinya cuma C dan D. Coba lihat di sini, what makes astronomy, ya kan? What makes, apa yang membuat astronomi, berarti ini kan subjek, ini verbnya. Apa yang membuat astronomi menjadi ilmu yang sangat menantang. Sementara kalau yang D, kenapa astronomi sebuah ilmu yang menantang? Itu kan menjadi aneh kalimatnya. Jadi yang benar itu jawabannya adalah yang C. Nah, soal berikutnya, although seismologis, walaupun seismologis mengetahui bla bla bla, mereka tidak mampu, they are unable to predict, untuk memprediksi secara akurat when or where, kapan atau di mana sebuah gempa itu atau getaran-getaran itu terjadi. Kayak gitu. Nah, kita pecah lagi. Nah, di sini kan udah ada koma ya. Nah, untuk kalimat yang sebelum tanda koma ini kita lihat ya. Although seismologis ini kan subjek ya. No ini verb. Nah, di sini ada objeknya. Ya kan? Kemudian koma, they are unable ini menjadi satu kalimat lain. Itu otomatis yang menjadi objek ini adalah noun clause. Dan kembali lagi, yang benar menjadi noun clause adalah yang formatnya adalah subjek dan verb seperti itu tadi. Nah, kalau yang C nggak ada, nggak bisa ya. Yang C dan D nggak bisa karena dia tidak didahului oleh sebuah question word. Jadi opsi yang A, what caused earthquakes, apa yang menyebabkan gempa bumi. Walaupun seismologis itu mengetahui apa yang menjadi penyebab dari suatu gempa bumi. Ini berarti kan subjek, kemudian ini menjadi verb dan ini objeknya. Berarti ini benar ya strukturnya. Nah, sementara kalau yang opsi yang B ini dia nggak bisa jadi subjek dan verb ya, karena strukturnya tidak seperti kalimat yang utuh. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, bla bla bla, in the atmosphere,
sesuatu yang ada di atmosfer adalah temperature falling below freezing, yang jatuh di bawah titik bekunya. Berarti di sini kita udah bisa nebak ya. Ini kan berarti ini kan berarti udah verbnya, berarti ini yang menjadi subjeknya, ya kan? Nah, otomatis yang subjeknya inilah yang menjadi noun clause. Oke. Nah, strukturnya kita lihat lagi, harus ada subjek dan verb juga. In the atmosphere, ini berarti keterangannya ya. In the atmosphere. Nah, berarti yang kita harus mencari mana yang subjek dan verb di antara opsi A sampai D ini. Yang A nggak bisa karena dia nggak ada didahului oleh suatu question word. Kemudian yang B juga nggak bisa. Kemudian opsinya cuma yang C sama D. Nah, kalau yang C, what produced frost? Ini kan subjek, what, itu kan. Produces, ini menjadi verbnya. Frost, ini menjadi objeknya. Berarti ini udah memenuhi syarat sebagai noun clause. Jadi strukturnya adalah subject, verb, dan object. Sementara opsi yang D itu nggak bisa ya, karena ini kan bentuknya jadi kayak kalimat tanya gitu kan. Seharusnya kalau dia menjadi noun clause, dia tidak berbentuk kalimat tanya seperti ini. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Nah, untuk soal yang 05, silahkan teman-teman jawab dan ditulis di kolom komentar kalau misalnya teman-teman udah dapat jawabannya. Mungkin sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time, have a nice day, bye-bye.